Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Atadi Pramono dari 10 IPS 1. Kali ini saya ingin menceritakan biografi B.J. Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Badsrudin Yusuf Habibie, biasa dipanggil Rudi, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Ri Alwi Abdul Jalil dan Era Tuti Marini Puspo Wardojo. Beliau menikah dengan Hasri Ainun Habibie dan dikaruniai 2 anak. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang biasa disebut Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman Barat. Beliau menerima gelar Diploma Insinyur pada tahun 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada 1965 dengan predikat Summa Cum Laude. Beliau juga merupakan mantan Presiden RI ketiga. Sebelum menjadi Presiden RI, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7 dan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kejadian-kejadian penting B.J. Habibie. B.J. Habibie membuat pesawat N250 Gatot Kaca. Saat itu, tahun 1995, N250 Gatot Kaca yang dibuat oleh IPTN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia, karya besar B.J. Habibie, mampu terbang di langit Nusantara. Pesawat IPTN N250 merupakan transportasi regional turboprop yang merupakan gagasan Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie. Kode huruf N pada nama pesawat memiliki arti Nurtanio atau Nusantara. Sedangkan 250 berarti pesawat bermesin ganda atau 2 berkapasitas 50 penumpang. Dilansir dari laman Wikipedia, pesawat N250 merupakan kebanggaan IPTN dalam usaha merebut pasar di kelas 50-70 penumpang dengan keunggulan yang dimiliki di kelasnya. Selanjutnya, B.J. Habibie menjadi Wakil Presiden RI ke-7. Presiden Soeharto meminta B.J. Habibie untuk menjadi Wakil Presiden dalam Kabinet Penerbangan 7. Soeharto mengatakan kondisi Indonesia pada masa itu sedang banyak masalah, sehingga Habibie sangat dibutuhkan. Di sisi lain, Habibie mengalami kebimbangan karena istrinya Ainun baru saja menjalani operasi dan membutuhkan Habibie untuk mendampingi. Setelah membicarakan kondisi tersebut dengan istrinya, Ainun meyakinkan bahwa Habibie dibutuhkan negara. Maka dari itu, Habibie akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Soeharto. B.J. Habibie menjadi Presiden RI ketiga. Dari televisi, terlihat Habibie mengenakan jas dan peci hitam di samping Soeharto yang berwajah dingin tanpa ekspresi. Selembar kertas putih digenggamnya. Kemudian, dalam hitungan, Soeharto membaca isi surat pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia berkata, memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto melanjutkan, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai 2003. Protokol istana menyerahkan sebuah map coklat berlogo Garuda ke Habibie. Tongkat estafet kepemimpinan negara siap diserahkan. Habibie membaca sumpah dan kewajiban sebagai Presiden Indonesia. Soeharto menyaksikan pelantikan Habibie, semuanya berlangsung cepat dan lancar. Lengsernya B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie sangat lemah, karena keberadaan Habibie dianggap sebagai suatu paket warisan pemerintahan Soeharto. Bahkan beberapa kelompok menuntut membutuhkan pemerintahan transisi. Hal lain yang melemahkan legitimasi Habibie dalam memimpin pemerintahan ialah tidak dipilih secara luber dan jurdil sebagai presiden dan merupakan suatu paket pemilihan pola musyawarah mufakat dengan Soeharto. Selain itu, beberapa tokoh memberi komentar pemerintahan Habibie seperti pemerintahan transisi, belum lepas dari bayang-bayang Soeharto, melakukan reformasi hanya pada kulitnya saja, perpanjangan rezim mantan Presiden Soeharto. Komentar-komentar tersebut makin melemahkan legitimasi Habibie sebagai presiden. Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 1999, Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Hal-hal yang dapat diteladani dari B.J. Habibie ialah pantang menyerah, selalu ada keinginan untuk maju. Beliau cinta tanah air dan juga beliau memiliki sifat visioner atau fokus pada keinginannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.